pembicaraan kita tentang masjid ya. Jadi saya sangat teringat dengan saya membaca sebuah buku, tapi saya kok tertarik pada buku-buku itu, buku-buku sejarah. Saya tidak dapatkan dalam buku hadis, tapi di buku-buku sirah ya. Akhirnya saya kumpulin ya beberapa buku-buku sejarah yang saya baca. Terkumpullah bahwa fungsi masjid Nabi itu ada 24, ada dalam buku saya tuh. Banyak hal yang mengagetkan saya sendiri ya, misalnya bagaimana masjid Nabi itu benar-benar bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah mahta, mungkin hanya 10 atau 20%. Tapi fungsi masjid Nabi itu, bayangkan, berfungsi sebagai rumah sakit. Korban perang itu kan dijahit di rumah sakit. Berfungsi sebagai pengadilan, pidana perdata semua diputuskan di masjid. Ya, berfungsi sebagai balai pertemuan. Jadi apapun kegiatan itu dipusatkan di masjid. Yang menarik adalah bukan hanya pertemuan antara sahabat, tapi tokoh lintas agama. Ya, pernah satu waktu 60 orang tokoh lintas agama dipimpin oleh Abdul Masih di dalam Sirah Ibnu Ishaq itu disebutkan Kiai. Dan 13 orang dari Kristen Optik, yang lainnya ada Yahudi, ada aliran kepercayaan lah semacam itu. Dan dijamu oleh Rasulullah dengan makanan minuman. Ya di masjid Nabi loh. Jadi menjamu tamu-tamu non-muslim di masjid itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga masjid Nabi itu ada Baitul Malnya. Baitul Mal itu perbendaharaan negara kan. Pemasukan infak, sedekah jariyah, wakaf, jizyah, kemudian juga humus, usyr, luqatah, fai'. Itu ada 27 pundi-pundi umat pada waktu Nabi itu dikumpulkan di masjid. Direkturnya adalah Abi Hurairah. Abi Hurairah itu profesional, bukan hanya ahli meriwayatkan banyak hadis, tapi ternyata juga punya pemikiran sistematis, maka itu dipercaya oleh Rasul untuk memimpin Baitul Mal itu. Dan masjid juga berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian. Itu dalam hadis Bukhari Muslim, secara periodik Nabi itu mengundang seniman-seniman dari Habasyah untuk mempertunjukkan kebolehannya dalam bidang seni. Ya, jadi Nabi itu sangat mencintai seni, sama dengan istrinya Aisyah itu kan. Jadi ini jangan kita mempertentangkan antara seni dengan Islam ya. Tentu saja seni yang mendekatkan diri kepada Allah, kan ada juga seni mendekatkan ke iblis kan. Nah, jadi suatu saat itu Aisyah mengundang biduan, artis 2 perempuan waktu itu. Kulit hitam. Oh, datang Abu Bakar. Kenapa kok melakukan pertunjukan di masjid? Biarkan dia, kan ini adalah hari raya Id. Tahun berikutnya Umar lagi yang menegur. Keluar Nabi dari kamarnya, gak apa-apa, biarkan, ini kan juga hari raya Id. Nah, jadi ternyata Rasulullah SAW itu punya punya kelompok seni gitu ya. Kelompok seninya yang dipimpin atau yang dimiliki Rasulullah itu digunakan untuk mengantar pasukan perang itu pergi berperang. Kalau pasukannya menang dijemput dengan kelompok merawis itulah kalau mau saya istilahkan seperti sekarang. Kemudian juga kalau ada kafilah datang dari luar negeri kan itu kan rahmat ya. Kemudian kafilah diantar ke luar negeri itu diantar dengan merawis. Ada orang yang akikah, ada orang melakukan hajatan-hajatan, itu dimainkan. Dan itu dilakukan di masjid. Ini sangat langka ini kita. Saya kok iya? Nah, yang paling menarik lagi bahwa masjid Nabi itu juga berfungsi sebagai latihan bela diri. Besok akan turun ke medan perang, berjuang, kan hampir setiap hari ada perang pada waktu itu kan. Latihan perang-perangannya itu di masjid. Nah, bayangkan kalau kita di masjid itu ada latihan karate. Wah, ini kurang ajar kok, masa di masjid. Padahal Nabi mencontohkan latihan perangnya itu adalah justru di masjid, latihan bela dirinya kan. Menara masjid yang tinggi-tinggi itu bukan hanya digunakan Bilal untuk azan, tapi juga untuk melihat dari ketinggian rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Turun sahabat, kenapa nggak pernah berasap dapurnya? Udah 3 hari ya. Lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Ke sebelah, kenapa kok nggak pernah berhenti mengepul asapnya? Alhamdulillah kafilah saya baru pulang dari luar negeri. Tahu nggak seberang masjid itu ada yang sudah 3 hari nggak masak? Oh, nggak tahu. Terima kasih. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan, tapi sosial kontrol ya.